Maka kata Nabi SAW, telah sampai berita kepadaku, wahyu dari Jibril AS, dari Allah SWT tentunya, kalau tidak ada seorang muslim yang berwudu seperti wuduku ini, kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosanya bersamaan dengan tetesan air terakhir dari tubuhnya. Lalu Nabi SAW praktikin caranya. Nah, tata cara ini bukan saya menggurui Bapak Ibu sekalian, cuma mengingatkan kembali. Mengambil air, kemudian mulai dengan telapak tangan kanan bagian depan. Jangan lupa batas minimalnya pergelangan. Maka harus dari batas minimal disentuhkan air, ditarik bagian punggung depan kanan, kemudian juga punggung tangan kiri dari pergelangan. Setelah itu baru dibasuh bagian tengah dan selat-selatkan di antara jari-jari. Ini satu kali. Kemudian yang kedua sama, kemudian yang ketiga. Ya. Ini sudah ada di YouTube kami angkat cara praktek wudu yang tepat. Jangan tergesa-gesa. Ingat batas minimalnya. Dan ada anjuran melebihkan dari batas minimal. Ya, karena pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada saat beliau wudu, beliau gulung bajunya sampai ke pundaknya. Karena zaman dulu orang pakai baju yang agak lebar bagian atas ya. Maka digulung sampai ke pundak kiri kan. Lalu beliau berwudu dan beliau lebihkan air wudunya. Yang di siku sampai ke dekat lengan, yang telapak tangan sampai ke setengah perlengan beliau. Maka orang bertanya, ya Abu Hurairah, kenapa anda buat seperti ini? Kata Abu Hurairah, saya mendengarkan Nabi SAW bersabda, perhiasan seorang mukmin akan memenuhi seluruh anggota tubuh yang tersentuh dengan air wudu. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, sesungguhnya orang pada hari kiamat nanti, ya, dari umatku akan keluar cahaya yang sangat terang dari tempat-tempat wudhu mereka. Maka siapa yang bisa memperpanjang jamahannya, maksudnya ini batas minimal dilebihkan, siku batas minimal dilebihkan, maka lakukanlah. Seperti itu. Oleh karena itu ingat batas minimal. Kemudian setelah telapak tangan dibasuh dengan baik, karena di sini dalam hadis kan dikatakan siapa yang wudhu dan memperbagus wudhunya, menyempurnakan. 1, kemudian 2, kemudian 3. Jadi telapak tangan pastikan ya. Jadi kalau ditarik bagian telapak tangan kanan ini, kemudian ditarik juga bagian telapak tangan kiri, sementara air masih mengalir, kemudian bagian dalam, lalu diselat-selatkan di antara jari. Ini baru satu ya. Diambil lagi air lagi ngucur di keran, telapak tangan kanan bagian depan pastikan kena air, bagian tangan kiri juga, bagian dalam, kemudian diselat-selatkan di antaranya. Ya. Begitu sampai 3 kali. Kemudian yang kedua, anjurannya adalah mengambil 1 cakupan air di telapak tangan kanan, setengahnya dimasukkan ke mulut dan kumur-kumur, setengahnya lagi dihirup. Kecuali kita sedang puasa. Kata Nabi SAW, siapa yang sedang istinsyak. Istinsyak itu menghirup air di hidung. Kuatkanlah, kecuali kalian sedang puasa. Setelah itu, sementara mulut kita masih kumur-kumur, seluruh rongga, gusi, mulut kita ini semuanya kena air itu, kemudian baru kita keluarkan dengan tangan kiri yang dari hidung. Tadi kan setengah masuk di mulut, kumur-kumur, setengahnya dihirup, lalu tangan kiri buang yang dari hidung, lalu kemudian baru dibuang yang dari mulutnya. Ya. Maka kumur-kumur ini bukan cuma masuk lalu dibuang ya, karena nanti setiap tetesan air wudu itu akan menjatuhkan semua dosa-dosa. Dalam sebuah riwayat lain, akan menetes semua dosa-dosa bersama dengan tetesan air terakhir. Riwayat yang lain, akan berjatuhan dosa-dosanya ya sampai ke dari ujung-ujung jari-jarinya. Jadi tetesan air terakhir. Sama kumur-kumur, usahakan betul-betul kita kumur-kumur maksimal di seluruh rongga mulut kita kanan, kiri, bagian dalam. Setelah betul-betul maksimal baru kita buang. Itu 1. Yang kedua, kumur-kumur lagi, kemudian hirup lagi dengan tangan kanan, lalu keluarkan dengan tangan kiri, lalu kemudian buang lagi yang dari mulutnya. Begitu terus sampai 3 kali. Selanjutnya wajah. Wajah itu dari awal tumbuh rambut sampai di bawah dagu ya. Dari awal kuping kanan sampai ke kuping kiri. Semuanya usap dengan benar ya. Jadi pada saat kita mengusap, ambil air dengan 2 telapak tangan, diletakkan di wajah, kemudian pastikan di awal tumbuhnya rambut ini ditarik ke sebelah kanan ya. Di tempat kuping ya, di daerah kuping, kemudian sampai ke dagu kita. Ini 1, kemudian lagi sama 2, kemudian 3. Jadi bukan hanya sekedar
dilempar air tersebut karena ada batas minimal. Kalau ada sedikit saja bagian wajah bapak ibu yang tidak kena air, maka pastikan tidak sah wudunya, ya. 3 kali. Setelah itu juga telapak tangan sampai siku. Dipastikan yang sering luput siku kita, ya. Jadi dimulai dengan kanan dulu, air mengalir, tarik bagian depan sama tadi telapak tangan, ditarik dulu sampai ke siku, pastikan sikunya ini kena. Ini sering kali tidak basah. Kemudian baru diputar ke dalam. 1, kemudian ya 2, kemudian baru 3. Setelah itu pindah ke kiri, telapak tangan bagian luar, ya 1 sampai siku, baru kita tarik. Kemudian 2, kemudian baru 3. Boleh nggak dari atas? Boleh saja. Kalau kerannya lagi jalan, kita mau tarik dari sini juga nggak masalah. Yang penting semuanya kena. Yang dipastikan adalah ini batas minimal. Melebihkannya jauh lebih baik. Ya. Ini sebelah kanan dulu, baru sebelah kiri. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Bagian kepala, satu-satunya anggota tubuh yang disebutkan dalam riwayat sahih, Nabi SAW melakukan 1 kali saja. Digabungkan antara kepala, tengkuk, leher, dan kuping. Yang lainnya semua 3 kali. Yaitu dengan cara Nabi SAW mengambil air, kemudian meletakkan di awal tumbuhnya rambut, lalu menariknya sampai ke tengkuk, ini batang leher kita. Kemudian ditarik kembali ke depan, lalu telunjuk masuk ke dalam kuping dan ibu jari putar di belakang kuping. Seperti kita memijat kuping kita. Jadi sekali lagi air ditarik dari depan sampai ke tengkuk, kemudian ditarik lagi ke belakang, ditarik ke belakang, kemudian ditarik ke depan lagi, kemudian dari telunjuk masuk ke dalam kuping, ditekan kupingnya, kemudian ibu jari putar di belakang. Bagaimana dengan ibu-ibu yang rambutnya panjang? Maka kalau ditarik ke belakang sampai ke tengkuk, lalu ditepuk-tepuk saja ke atas. Ya, ditepuk-tepuk ke atas sampai ke depan, baru kemudian kupingnya dimasukkan telunjuk dan ibu jari di belakangnya. Ini sekali saja. Setelah itu telapak kaki. Batas minimalnya mata kaki. Ingat perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wailun lil aqab, kecelakaan, bahkan bisa penyiksaan bagi orang yang tidak tersentuh mata kakinya dengan air. Berarti ada ancaman di situ, ya. Dan dalam, kalau Bapak Ibu mau kembali ke tentang wudu ini, bisa kembali surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 6. Ini merincikan tentang masalah cara wudu. Dan telapak kaki itu kita siram kanan dulu, dan disunnahkan menyelat-nyelatkan jari tangan ke jari kaki, ya. Karena biasanya di antara jari-jari itu kan lekukannya ada yang tidak kena air. Maka dipastikan jari-jari tangan kita ini masuk di antara jari-jari kaki kita, kemudian dibasuh dulu yang kanan. Batas minimal mata kaki. Dilebihkan lebih baik sampai di setengah betis misalnya, ya. Kalau Bapak Ibu lagi mandi misalnya, boleh nggak wudu dan lagi mandi? Boleh saja. Tapi saya tidak berbusana, Ustaz, tidak masalah. Karena kan antara ibu dan bapak sama sendirian, antara kita sama Tuhan kita saja. Di tempat umum yang tidak boleh terbuka auratnya. Tapi kalau di dalam itu tidak masalah. Jadi dibasuh sampai ke kakinya, dilebihkan di atas mata kaki kanan dulu, kemudian baru kiri. Ini 3 kali, 3 kali kanan, bukan 3 kali maksudnya, diusap, ya, sampai betul-betul terbasah, bisa sampai 3 kali hitungan, kemudian juga sebelah kiri. Nah, setelah selesai ini baru kita menerapkan tadi sunnah Nabi SAW, membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ya, wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Kita baca syahadat ini. Kalau ini Bapak Ibu baca, maka akan dibukakan 8 pintu surga. Boleh pilih dari mana saja yang kita masuk. Syahadat